mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalkan yang sudah pernah umroh sebelum pandemi ya, kalau dulu pernah umroh tinggal masuk aja kan ya, tinggal masuk, tapi di sana kan desak-desakan ya, di sana desak-desakan, sholat 2 rakaat selesai kita langsung diusir sama askarnya, nggak bisa sempat berdoa, nggak sempat berzikir. Adanya tasreh ini, itu alhamdulillah memudahkan atau di sana itu lebih luas, lebih enak. Bisa 10 menit, bisa 15 menit di dalam, alhamdulillah. Yang bapak-bapak waktu itu kita malam itu bisa sampai 15-20 menit, lama alhamdulillah. Walaupun nunggu juga sekitar setengah jaman, tapi di dalam itu lama. Di dalam itu lama. Dulu memang kita masuk langsung ke raudhah bisa, tapi di dalam desak-desakan, usir-usiran, karena yang lain nunggu di belakang banyak. Sekarang alhamdulillahnya walaupun pakai izinan, tapi di dalam alhamdulillah lebih enak, lebih nyaman untuk ke raudhah. Untuk itinerary ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Untuk itinerary, jadi secara garis besarnya itinerary-nya begitu ya. Mau yang landing di Mekah atau yang landing di Madinah. Yang landing di Madinah ada tambahan sebelum ke Mekah, sehari sebelum ke Mekah, yang landing Madinah, insya Allah kita nanti ada kumpul di pelataran Masjid Nabawi, kita manasik lagi di sana. Kita kumpul di pelataran Masjid Nabawi, kita manasik lagi di sana sehari sebelum keberangkatan ke Mekah, sehari sebelum umroh. Nah, kalau yang landing Jeddah, insya Allah nanti ada briefing lagi dan manasik singkat lagi di Zukafiyah itu, di Zukafiyah di di bandara, insya Allah. Kalau yang Madinah sehari sebelum keberangkatan ke Mekah, insya Allah ada manasik lagi, insya Allah. Mekah, Madinah, Mekah itu sekitar 6 jaman ya, 6 jam. Jadi kalau misalkan kita landing Mekah, hari hanya kita ke Mekah, itu di hotel kita sudah pakai pakaian ihram ya. Dari hotel kita sudah sampai, kita sudah pakai pakaian ihram. Jadi nanti di miqat di Bir Ali, yang ada di Bir Ali, itu kita tinggal sholat sunnah 2 rakaat saja. Gak ganti pakaian ihram lagi di sana. Kalau ganti pakaian ihram lagi di sana, itu rame lagi di sana. Antrian-antrian lagi, tungguan lagi. Karena kita mengusahakan jam 10, sebelum jam 10 sudah sampai di Mekah. Karena apa? Restoran itu tutup jam 10. Kalau kita lebih dari jam 10, ya mau nggak mau kita makan di luar, menyita waktu lagi, makan waktu lebih lama lagi. Umrohnya nanti kemungkinan pagi selesainya dini hari, itu udah capek duluan. Jadi Bapak Ibu ganti ihramnya di hotel, ganti di hotel. Setelah itu ke Bir Ali, di Bir Ali tinggal sholat 2 rakaat. Nanti insya Allah niatnya di dalam bis bareng-bareng. Jadi ke Bir Ali itu hanya sholat 2 rakaat. Ya kalau misalkan yang wudhunya batal, wudhu. Kalau masih ada wudhu, langsung sholat 2 rakaat. Jadi dari hotel itu sudah memakai pakaian ihram, ihram dari hotel untuk mempersingkat waktu juga. Nah, dan di sana semua dapat Jumatan ya. Jumatan di sana itu padat banget. 2 jam sebelum adzan itu harus sudah berada di masjid. Kalau bagi jamaah yang mau sholat di dalam masjid, perempuan juga ada Jumatan di sana. Bagi yang mau sholat di dalam masjid, 2 jam sebelum adzan itu sudah ada di dalam masjid. Kalau yang mau sholat di luar pelataran ya monggo, tapi panas-panasan. Kalau sudah di dalam masjid itu ada kasus untuk menjaga wudhu. Ada kemarin jamaah dia berangkat 2 jam sebelum azan masuk ke dalam, qadarullah di dalam buang angin, kentut. Akhirnya dia keluar, masuk lagi susah karena sudah padat, masuk lagi susah. Terus gimana solusinya? Mungkin Bapak Ibu bisa bawa spray kecil ya. Bapak Ibu bisa bawa spray kecil. Nanti wudhu pakai spray itu bisa. Yang wajibnya aja yang dibasuh, muka, tangan,
mandi. Satu kali basuh saja. Satu kali basuh saja. Karena kalau misalkan yang kayak kasus kemarin gitu, dia Jumatan 2 jam sebelum azan dia udah ke dalam, dia udah ke masjid, qadarullah dia buang angin. Dia balik lagi untuk wudu, masuk nggak bisa, susah, udah padat. Jadi solusinya Bapak Ibu mungkin bisa bawa spray kecil aja, tapi usahakan itu masjid jangan sampai becek ya. Usahakan masjid jangan sampai becek. Iktisad fil ma itu sunnah, menghemat air dalam berwudu itu sunnah. Jadi sedikit-sedikit saja, sedikit-sedikit saja, yang penting semua terbasuh. Satu kali saja, satu kali saja. Pakai spray itu membantu banget. Juga di hotel Bapak Ibu, bintang 3, bintang 4, bintang 5 sama saja. Itu per hari disediakan 2 botol air mineral saja. Bisa refill, bisa, tapi susah, lama, tunggunya lama. Terus gimana solusinya? Kita kan ngasih tumbler ya ke Bapak Ibu semua ya. Kita semua ngasih tumbler ke Bapak Ibu. Itu fungsinya, kalau misalkan Bapak Ibu ke masjid, di dalam masjid isilah dengan zam-zam. Tumblernya Bapak Ibu itu isi dengan zam-zam. Jadi di hotel itu minum zam-zam. Perbanyak aja minum zam-zam di sana. Karena zam-zam di sini itu mahal. 5 liter itu bisa 550.000 dan 600.000 mahal. Jadi Bapak Ibu ambil aja, bawa tumblernya, pakai tas lempang Al-Hijaz itu, di masjid isi dengan zam-zam. Karena takutnya di hotel kehabisan air, sehari cuma 2 botol. Sehari cuma 2 botol. Bisa refill, bisa, tapi lama, nunggunya susah. Bintang 3, bintang 4, bintang 5 sama aja. Ya, jadi botolnya itu kalau misalkan ke masjid isi dengan zam-zam, bawa pulang ke hotel, di hotel minum zam-zam. Untuk itinerary ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut, tidak ada ya? Lanjut ya. Lanjut. Informasi umroh di masa pandemi. Informasi umroh di masa pandemi. 1, cairan ditaruh di koper, jangan di kabin. Cairan itu jangan ada yang taruh di bagasi, di kabin, di bagasi semua. Minyak wangi, sampo, sabun, hand sanitizer dan lain-lain jangan ada yang taruh di kabin. Nanti ketahuan dibuang. Sama. Minimal maksimal itu 100 mili. Bukan sampo 100 mili, sabun 100 mili, minyak wangi 100, semuanya 100 mili. Total maksimal 100 mili. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bawa sabun cair, sampo, odol juga termaksud, minyak wangi, itu semua taruh di bagasi. Jangan taruh yang di depan koper itu, karena ada yang depannya kecil tuh jangan. Biasanya tuh banyak voter nakal itu biasanya. Banyak banget voter nakal di sana. Tiba-tiba hilang aja yang depan sini ya, yang kecil itu taruh aja di dalam. Voter itu banyak yang nakal, walaupun orang Arab. Yang kedua, power bank ditaruh di tas atau kabin. Power bank bisa ditaruh di kabin maksimal 20.000. Maksimal 20.000 mAh. Yang mau bawa power bank, tapi di sana semua udah USB semua sih sebenarnya. Di bis ada USB, di mana-mana juga udah ada USB gitu. Tapi kalau mau bawa power bank ya silakan, monggo, bebas. Bagasi semua Saudia ini ya. 4-4-nya Saudia ya. Bagasi Saudia itu 2 piece 23 kilo. 2 piece 23 kilo. Satu piece-nya, piece ini koper berarti ya. Satu koper 23 kilo. Berarti ada 2 koper. Berarti totalnya 46 kilo. Tapi jangan dibikin satu koper 40, satunya 6, jangan. Atau satunya 30, satunya 16. Jangan. 46 udah 23 kali 2. 23 kali 2. Ya. Untuk koper Saudia semua kan ya? Semua Saudia. Untuk Saudia itu kopernya 2, satu koper 23 kilo. Tapi jangan dibikin satu kopernya 30, satunya 14 misalkan. Atau satu kopernya 40, satunya 6.
Udah 2 koper, 3 kali 2. Ya, atau kalau mau bawa sedikit ya boleh 20 nggak apa-apa, lebih nggak boleh. Lebih dari 23 per koper itu nggak boleh. Keempat, sholat jamak di pesawat dengan bertayamum. Sholat di pesawat itu sudah boleh bertayamum, sudah ada sudah memasuki syarat untuk bertayamum di pesawat karena di sana itu rame dan untuk semuanya kalau kita wudhu 300 orang di sana nggak memungkinkan. Itu syarat untuk tayamum di pesawat insya Allah terpenuhi. Tayamum seperti yang Ustaz Zainuddin tadi praktekkan. Makan 2 kali di pesawat, biasanya 1-2 jam setelah take off itu kita makan, dan 2 jam atau 1 jam sebelum landing itu juga kita makan. Jadi makan di pesawat itu 2 kali. Setelah take off 2 jam biasanya kita makan, sebelum landing sejam atau 2 jam itu juga kita dikasih makan di Saudi Airlines. 6. Sampai Bandara Jeddah atau Madinah, antri bagasi, ambil bagasi keluar menuju bus, dilanjutkan perjalanan menuju hotel. Seperti yang saya bilang tadi, ketika Bapak Ibu sudah sampai bandara, imigrasi udah langsung keluar menuju bus. Langsung duduk di bus, tunggu di bus. Yang dari Jeddah insya Allah dapat makanan. Nanti ada makanan insya Allah. Udah tunggu di bus di sana, koper biar nanti insya Allah saya yang ngurus sama tim handling Al-Hijaz. Ketemu kopernya nanti di hotel. Jadi kita servis full ya. Kurang lebih 30 menit dari Madinah ke hotel. Madinah hotel itu dekat ya. Madinah hotel itu dekat. Kurang lebih 1,5 jam dari bandara Jeddah ke hotel. Jeddah Mekah itu 1,5 jam. Untuk Dubai, nggak ada Dubai ya di sini ya. Di sini nggak ada Dubai. Nomor 7 langsung. Jamaah akan dibimbing oleh tour leader yang berangkat dan pulang bersama rombongan dari Jakarta, dan mutawif pembimbing ibadah yang akan bertemu di Jeddah atau Madinah. Jadi kita Bapak Ibu semua jamaah insya Allah didampingi oleh tour leader dan mutawif. Tour leader ini yang pemimpin rombongan Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada apa-apa, diskusi apa-apa langsung ke leadernya. Karena dia pimpinan rombongan Bapak Ibu semua. Pimpinan rombongan Bapak Ibu semua. Dari Jakarta sampai ke Jakarta lagi insya Allah ditemani oleh tour leader mutawif, tugasnya pembimbing umroh, pembimbing ibadah. Jadi kalau ada apa-apa dengan tour leadernya, karena dialah pimpinan rombongan Bapak Ibu semua. Maka mutawif yang mimpin tour leader. Jadi Bapak Ibu didampingi oleh tour leader dan mutawifnya nanti insya Allah di sana. Yang ke-8, ziarah Raudhah saat ini wajib pakai tasreh yang saya bilang tadi. Raudhah wajib pakai tasreh. Walaupun sekarang ada izin-izinan, tapi di Raudhah alhamdulillah lebih lega, lebih lapang, lebih luas. Bisa 10 menit, 15 menit insya Allah. Beda dengan sebelum pandemi. Walaupun nggak ada izin-izinan, tapi kita di sana kurang nyaman karena disuruh cepet-cepetan. Yang mau nambah bebas, bisa pakai aplikasi Itamarna, daftar sendiri, pilih jadwal sendiri, pilih jam sendiri, sesuai dengan kapan kosongnya Bapak Ibu semua. 9. Umroh akan dibimbing oleh mutawif 2 kali sesuai program. Tadi yang seperti saya bilang juga, untuk umroh Al-Hijaz memfasilitasi 2 kali. Yang umroh kedua itu wajib lah ya. Yang umroh pertama yang umroh kedua mau ikut silakan, yang mau enggak apa-apa. Yang mau umroh untuk diri sendiri silakan, mau ngebadalin keluarga silakan. Yang nggak mau ikut umroh juga silakan. Perhatikan fisiknya masing-masing. Jangan sampai drop. Kalau drop, takutnya lebih repot ke depannya. 10. Jika sholat Jumat, biasanya hari Jumat itu kita acaranya free ya. Free itu maksudnya kita memperbanyak iktikaf aja di masjid. Kita memperbanyak iktikaf di masjid. Doa baca Quran dan lain, memperbanyak ibadah di masjid. Biasanya kalau free acara kita begitu.
Jamaah harus sudah berangkat ke masjid maksimal jam 10 agar bisa mendapatkan tempat di dalam. Seperti yang saya bilang tadi juga, 2 jam sebelum azan itu sudah harus berangkat supaya dapat tempat di dalam. Dan kalau sudah di dalam, kalau misalkan nggak bisa jaga wudhunya, bawa spray kecil aja, wudhu di dalam. Bismillah. Kalau misalkan mohon maaf ketut, saya bilang tadi, yang seperti saya katakan tadi, keluar masuk lagi susah karena sudah padat. Jumat itu liburnya orang-orang Saudi. Jumat Sabtu itu liburnya orang-orang Saudi, padat banget. 11. Bagi ibu-ibu yang berhalangan haid, baiknya tidak berdiam diri di dalam hotel. Untuk yang haid, yang ibu-ibu, kalau misalkan haid, jangan di hotel aja gitu maksudnya. Keluar, sibukkan diri ke pelataran masjid nggak apa-apa. Pelataran masjid itu bukan masjid. Pelataran masjid atau belanja untuk sodako ke saudaranya, ke temannya. Yang penting jangan di hotel. Yang penting jangan di hotel. Manfaatin aja waktunya di sana untuk belanja, beli sodako, untuk sodako keluarganya yang dari Indonesia, sajadah, tasbih dan lain-lain. Sibukkan diri masing-masing. Jangan berdiam diri di hotel. 12. Jamaah laki-laki yang ingin melaksanakan tawaf sunnah dan tawaf wada harus menggunakan kain ihram. Seperti yang saya bilang tadi juga, harus menggunakan kain ihram. Yang mau ke pelataran masjid wajib ihram. Kalau untuk umroh semua harus dicopot pakaian berjahitnya. Tapi kalau hanya untuk sholat, bapak-bapak bisa boleh pakai celana dalam atau celana pendek bebas. Celana panjang juga nggak apa-apa, terserah. Ya, untuk sholat itu tidak apa-apa, tapi untuk umroh wajib dicopot yang berjahit semuanya. Yang berjahit yang dilarang hanya untuk laki-laki ya. Untuk perempuan nggak apa-apa, nggak masalah. Pakaian berjahit untuk perempuan nggak masalah. Yang dilarang hanya untuk laki-laki. 13. Saat ini area Ka'bah sudah diperkenakan untuk mencium Hajar Aswad, pegang kiswah Ka'bah maupun sholat di Hijr Ismail. Intinya di Saudi sekarang sudah normal, nggak ada new normal, udah normal banget, bukan new normal, udah normal banget, nggak ada maskeran, nggak ada jarak-jarakan, nggak ada yang lainnya, sudah normal. Kalau mau megang kiswah atau mencium Hajar Aswad, Bapak Ibu silakan, tapi ingat jangan menyiksa diri sendiri, ya, jangan nyiksa diri sendiri, nanti desak-desakan, dempet-dempetan, injak-injakan. Takutnya menzalimi diri sendiri, jadi meribetkan diri sendiri, itu jangan. Kalau nggak bisa ya udah tinggal aja. Sama kayak sholat di belakang makam Ibrahim. Sunnahnya sebenarnya setelah kita tawaf, kita menuju makam Ibrahim sambil membaca wattaqadu min makam Ibrahim musalla. Setelah itu kita sholat di makam Ibrahim, itu sunnahnya. Tapi kalau nggak bisa, udah ke belakang lagi. Kalau nggak bisa, kalau kita menzalimi nanti jamaah yang sedang tawaf di sana, udah kita sholat di belakang lagi nggak apa-apa, nggak masalah, karena menzalimi orang itu adalah haram. Sedangkan sholat di belakang makam Ibrahim itu sunnah, Jadi ke belakang lagi aja nggak masalah. Sama dengan Hajar Aswad. Kalau menzalimi diri sendiri, desak-desakan dan lain-lain, itu nggak usah mendingan. Nggak usah. 14. Bagasi selain koper Halijaz harap digunakan stiker KTL. Stiker KTL nanti insya Allah dibagikan ketika di bandara. Ketika Bapak Ibu semua ke bandara, kumpul di bandara sesuai dengan jam yang tertera, jadwal yang tertera di itinerary masing-masing. Di sana kalau ada koper tambahan, minta stiker ke TL-nya atau tim handlingnya di bandara. Jadi ketika ke bandara, Bapak Ibu nanti serahkan koper dan nanti insya Allah kita ngasih ID card. Kalau ada koper tambahan, mintakan stiker Al-Hijaz, karena itu tanda bahwasanya ibu jamaah Hijaz. Kalau koper Al-Hijaz kan ketahuan ya. Kalau koper pribadi gimana mengetahuinya? Kalau ini jamaah Hijaz, salah satu tandanya dengan stiker. Nanti minta stikernya di sana. Terus juga kopernya itu dinamain ya. Di belakang koper itu kan ada space sedikit ya, ada bolongan sedikit itu namain pakai masukin kertas di situ.
namain. Karena kita koper semua sama ya. Kita koper semua sama. Jas bedanya gimana ya? Pakai nama. Jadi kopernya dinamain. Tas lempangnya juga namain aja. Takutnya ketukar. Karena tas lempang itu kan biasanya kita bawa ke kabin ya. Tas lempang itu kita bawa kabin, nggak ada yang kita bawa di bagasi. Di kabin terus kita taruh di atas kan. Itu banyak itu tas di atas. Takutnya di atas ini apa? Yang masukin itu tuh, apa tuh namanya? Nah takutnya kita masukin tas lempang di sana, jamaah yang lain juga masukin tas lempang di sana, pas ngambil bingung ini tas siapa? Karena semuanya sama tasnya. Tasnya semuanya sama. Jadi tas lempang pun juga dinamakan saja, dinamain aja tasnya. 15. Budayakan antri dimanapun, dari antri migrasi, boarding, rodah, makan, toilet dan lain-lain. 16. Jamaah di cover dengan Zurich asuransi. Insya Allah perjalanan Bapak Ibu di cover dengan asuransi Zurich syariah. 17. Jika program umroh terlebih dahulu, siapkan kain ihram, sabuk, mukena, sarung tangan dengan telapak terbuka di tas yang dibawa ke kabin. Ini yang turun di Jeddah ya, perhatikan ya. Ini yang semalam pun masih ada yang naruh pakaian ihramnya di dalam bagasi. Berangkat semalam pun masih ada. Alhamdulillahnya bagasi belum masuk, jadi masih bisa ke atas. Alhamdulillahnya, karena kalau misalkan sudah lanjut masuk di Jeddah, nunggu koper itu lama, ya. Jadi diharapkan peralatan umrohnya dibawa ke kabin, Perlengkapan yang harus dibawa, satu buku doa yang insyaallah. Perlengkapan ada yang belum dapat nggak? Ada yang belum dapat? Kalau belum dapat nanti minta di atas ya Pak ya. Untuk perlengkapan persyaratan yang belum diserahkan juga, insyaallah nanti setelah ini dilengkapi semua ya. 2. Mukena seragam dipakai saat umroh dan ziarah rodah. Mukena yang Bapak Ibu semua, ibu-ibu semua dapat, itu dipakai pas umroh yang pertama. Umroh kedua bebas pakai mukena apapun. Ketiga, keempat, kelima terserah, bebas pakai mukena apapun. Dan saat merotoh, jadi mukena itu dipakai 2 kali. Saat umroh pertama dan rotoh, ya. Mukena yang kita kasih mukena al-hijaz itu dipakai 2 kali. Dan juga ini untuk bapak-bapak, kita kan ngasih satu ihram ya. Kita ngasih satu ihram. Misalkan saya sih, karena kalau sholat di haram itu paling enak kan di pelataran. Paling enak itu sholat di pelataran. Atau feel itu dapat banget kalau sholat di pelataran itu. Sholat di pelataran itu membutuhkan ihram. Jadi kita lebih banyak memakai kain ihram nanti di haram. Kalau menurut saya, bawa aja satu lagi. Kalau menurut saya ya, tapi ini terserah bapak-bapak sih. Tapi kalau menurut saya, bawa aja satu lagi. Karena kalau bapak-bapak ingin sholat di pelataran Ka'bah sering subuh sampai isya gitu, otomatis kita pakai ihramnya kan lebih sering. Menurut saya satu nggak cukup. Menurut saya ya, ini perspektif saya. Tapi itu terserah bapak-bapak. Kalau untuk perempuan, insyaallah nggak masalah, biasanya bawa baju juga banyak ya. 3. Batik dan bergomera al-hijaz dipakai saat keberangkatan. Batik, bahan yang kita kasih berupa batik itu jahit sendiri, wajib dipakai saat keberangkatan. Dan perempuan juga bergo merahnya. 4. Kaos kaki untuk jamaah wanita minimal 5 pasang dan sarung tangan dengan telapak terbuka. Ini sebenarnya bebas sih ya, mau bawa berapapun. Cuman kalau misalkan mau nanya ke kita berapa sih yang mau dibawa minimal, itu kita sarankan ya 5. Tapi kembali lagi itu terserah ibu-ibu masing-masing. Terserah, mau lebih juga nggak masalah. Baju hangat atau jaket perjalanan di pesawat 9,5 jam. Di bus dari Madinah ke Mekah itu sekitar 6 jam. Jaket juga dibawa ya. Karena di pesawat itu lumayan dingin. Di pesawat lumayan dingin. Di bis juga lumayan dingin AC-nya. Tapi untuk cuaca sekarang
itu nggak terlalu panas ya, hampir sama ke Indonesia lah. Tadi saya lihat di TV itu sekitar 32. Untuk cuaca di Mekah ya, untuk cuaca di Mekah. Untuk di mana insya Allah biasanya sih lebih dingin daripada di Mekah biasanya ya. Nah, masker dan hand sanitizer. Kalau mau bawa masker bawa nggak apa-apa, tapi di sana sebenarnya udah ya nggak pakai masker nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau mau bawa masker nggak masalah. 7. Kacamata hitam. Ini kacamata hitam biasanya kita pakai untuk menghindari sinar matahari. Karena kalau musim panas, cuaca di sana bisa mencapai 44 derajat. Perih kalau misalkan kena matahari. Kita menyarankan untuk laki-laki atau perempuan, bapak atau ibu untuk membawa kacamata. Itu untuk menghindari sinar matahari. Tapi kalau sekarang kayaknya kurang perlu. Untuk sekarang karena nggak terlalu panas, nggak sampai 40, alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah sekarang nggak sampai 40. 8. Krim atau vaselin, hand body, tisu basah, madu, vitamin, pembalut. Ini bawa ya bapak ibu ya. Lembab dan lain-lain itu vitamin ini paling penting. Vitamin paling penting. Jamaah itu banyak sekali yang drop. Obat-obatan ringan itu dibawa aja. Jamaah itu banyak yang drop. Banyak. Kemarin itu saya 2 kali ke rumah sakit. Drop. 10. Obat-obatan standar, obat batuk, obat demam, diare, sikat gigi, obat tenggorokan. Dan bagi yang punya penyakit tertentu, obat-obatan juga nggak apa-apa bawa, tapi taruh di kabin ya, yang cairan, di bagasi yang cairan. Kalau pil, insya Allah boleh di kabin. Yang cairan itu di bagasi ya. Kalau pil boleh di kabin. 11. Botol minum untuk diisi air zam-zam saat dari Masjid Nabawi. Agar yang kita kasih ke bapak ibu semua itu diisi dengan zam-zam di Haram Nabawi atau Masjidil Haram. Karena di hotel itu disediakan biasanya 2 botol per hari. Ya, refill bisa tapi susah. Makanya kita kasih tanggar, yaitu untuk itu fungsinya. Terus 12. Sendal untuk masjid. 13. Gantungan baju ya. Tapi di sana ada sih gantungan baju. Itu ada gantungan baju. Bawa tapi nggak usah terlalu banyak, itu aja. Bawa tapi nggak usah terlalu banyak. Di hotel itu juga ada gantungan baju. 14. Gunting kuku, cukur kumis. Gunting kuku bagi yang turun di Madinah itu bawa ya, karena sebelum ihram itu sunnah. Gunting kuku, cukur kumis, cukur bulu-buluan halus di tubuh itu sunnah. Bagi yang landing Madinah itu gunting dibawa untuk melaksanakan sunnahnya, atau beli di sana juga bisa. Tapi kalau misalkan bapak ibu bawa gunting dan potong kuku, itu taruh di bagasi ya, karena benda tajam nggak boleh di atas pesawat. Taruh semua di bagasi. Dan sarankan untuk yang turun di Madinah itu dibawa untuk melaksanakan sunnah nanti sebelum berihram. Gunting kuku, gunting cukur kumis, cukur bulu-bulu halus di dalam tubuh itu sunnah, insyaallah. 15. Koper dikasih nama masing-masing di belakang koper. Koper dikasih nama masing-masing. Bapak ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita kumpul dengan PLT masing-masing untuk persiapan nanti? Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Per koper 2 kali 23 untuk 1 orang. 2 kali 2, 3. 1 koper, 1 orang 2 koper. 2 kali 2, 3. Kopernya jangan terlalu kelebihan, nggak boleh 3. Berarti kan jumlahnya 46 ya Pak ya? Iya boleh. 46. Total 46. Jangan 1 koper 30, 1 kopernya lagi 16. Jangan. Per koper itu jangan lebih dari 23. Intinya itu. Pergi dan pulang. Ya, sudah.
Yang bawa kursi roda, ada yang pakai kursi roda? Ada ya? Ada beberapa yang pakai kursi roda ya. Yang pakai kursi roda, insya Allah ketika kita ke bandara, pergi ke bandara Soekarno Hatta, biasanya kita yang tadi absen dulu, makan dulu, setelah dan lain-lain. Setelah itu kita ke atas lagi untuk check in, pembagian boarding. Nah, pas pembagian boarding itu kursi roda